Beginilah suasana upacara yadnya yang digelar Krama Desa Pekraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Upacara yadnya yang disebut Karya Pitra Yadnya Bersama ini pernah digelar tahun 1958 dan telah tertuang dalam awik-awik desa Pakraman setempat. Rangkaian upacara diawali dengan atiwe-tiwe atau ngaben bersama yang diikuti 85 sawe. Upacara ini selain mewujudkan rasa bakti terhadap leluhur sesuai ajaran Pitra Rene, juga bertujuan mempercepat proses pengembaliannya ke unsur Panca Mahabhuta. Kami Desa Pekraman Padang Tegal pada hari ini melaksanakan upacara Pitra Yadnya. Puncaknya adalah upacara Meligio yang diikuti oleh 96 sekah, yang mana rentetan upacara ini sudah kita mulai dari tanggal 25 September, dan upacara Meligio ini hari ini adalah puncak daripada Meligio. Krama Desa Pekraman Padang Tegal Ubud antusias menyambut datangnya pelaksanaan upacara ini. Mereka bangga atas kekompakan dan sikap gotong royongnya telah berbuah manis. Akhirnya, mereka mampu melaksanakan upacara Pitra Yadnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebelum acara Meligio ini kami sudah melaksanakan ngaben massal yang kami laksanakan tanggal 21 September, yang mana pada saat ngaben massal diikuti oleh 85 sawo, yang mana kegiatan ini sudah kami lakukan dari tahun 58. Kami di sini mengikuti petuah para leluhur untuk bisa melakukan upacara Pitra Yadnya ini secara massal. Upacara Pitra Yadnya ini identik dengan prinsip gotong royong dan asas kebersamaan.
Mereka bersama-sama membayar hutang kepada leluhur didasari ajaran Pitre Rene dengan mengedepankan rasa keikhlasan dan ketulusan. Namanya Sawaresi. Jadi mayatnya pun dibongkar. Jadi sehari sebelumnya mayatnya dibongkar, dibakar dulu. Jadi kita bersama-sama membakar. Sudah itu disimbolkan. Yang meninggal itu disimbolkan dengan kayu. Jadi ini ya, jadi namanya kuanda. Jadi inilah yang diperteke. Sehingga polusi pun di sini tidak banyak terjadi. Banyak dipakai simbolis saja. Jadi semuanya dibakar sedikit sebagai simbol dan kita bersama-sama gotong royong memungut semua bekas-bekas upacara itu kita buang ke pembuangan. Jadi mengurangi polusi yang terjadi. Krama Desa Pakraman Padang Tegal Ubud mulai bergotong royong dan dibagi sesuai tugasnya masing-masing. Dengan adanya kegiatan ini, suasana kekeluargaan terasa kental, di samping bertujuan meringankan beban umat dari segi pendanaan. Tujuan utama kami adalah untuk membantu keluarga yang kurang mampu sehingga mereka bisa melakukan yadnya, pitra yadnya ini terhadap leluhurnya. Dengan bantuan kita kerja bersama-sama. Jadi semua pekerjaan yang kita ambil kita lakukan secara gotong royong dari semua warga. Ngaben masal ini tujuan utama kita adalah memudahkan warga kita untuk pengambilan upacara Pitra Yadnya ini. Sudah barang tentu dengan adanya ngaben masal ini masyarakat merasa dibantu sekali. Karena tanpa ini walaupun kita di daerah pariwisata tetap untuk melaksanakan ngaben ini adalah sesuatu yang cukup memberatkan bagi warga. Bukan dari sisi biaya saja tapi dari sisi waktu dan tenaga. Itu kenapa kita di sini melakukan ngaben massal. Rangkaian upacaranya diawali dengan nanjablan matur piuning pada Rahine Redite Wage Landep 18 Agustus 2013. Rangkaian upacara berikutnya meliputi nuasen, negtegang lan nyangling, ngewangun lan pebersihan. Setelah melewati beberapa tahapan upacara, akhirnya digelar puncak karya Atiwe-tiwe pada Rahine Sanis Carepon Gumbreg 21 September 2013 yang rangkaian upacaranya meliputi pengutangan lan pengiriman. Rangkaian upacara Pitra Yadnya ini juga memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui penerapan program Padang Tegal Clean and Green. Kami semuanya menerapkan bagaimana iadnya, semua iadnya itu dilakukan bukan hanya berpikir neskala saja. Kami di sini melakukan program Padang Tegal Clean and Green. Jadi itu program besar sekarang yang mudah-mudahan ke depan ini mendapat dukungan masyarakat luas.
khususnya di Padang Tegal dan Ubud atau misalnya Bali, mendapat dukungan yang besar. Upacara Pitrayadnya ini digarap semaksimal mungkin dan terus disosialisasikan. Tradisi warisan leluhur ini digelar tanpa harus membebani umat dan bernilai positif. Keutamaan upacara ini terlihat dari segi kebersamaan yang semakin mempererat rasa persaudaraan. Kami di sini melalui yatnya ini sudah melakukan bagaimana melalui yatnya kita memperhatikan lingkungan hidup. Jadi ini adalah sebuah yatnya. Kita ingin mengarahkan generasi kita berpikir bukan hanya upacara untuk ini skala. Jadi skalanya bagaimana? Kami sendiri, ya karena saya selaku wakil merasa terbantu. Sebab saya kira leluhur atau tetua kami duluan sudah berpikir tentang masa depan dari generasi khususnya umat Hindu Bali. Jadi dengan berusaha kita bersama-sama membina masyarakat untuk memikirkan generasi ke depan harus membuka wawasan kita. Bagaimana kita mewadahi generasi muda kita supaya dia merasakan bangga dengan beragama Hindu. Ya inilah yang dicanangkan di desa adat ini, mulai dari lingkungan hidup. Sementara di sini saja didukung oleh Bapak Bendesa Adat dan juga Projuru semua. Selain Pitrayadnya, juga digelar upacara manusia yadnya yang disebut upacara metatah atau potong gigi secara bersama-sama, yang pesertanya berjumlah 267 orang dan upacara meotonan diikuti 300 orang peserta. Rangkaian upacara manusia yadnya ini sebagai sebuah cermin kebersamaan yang bertujuan meringankan beban umat. Melalui yatnya ini, kita semua dan juga Projuru berpikir tentang bagaimana generasi muda itu, apalagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi atas restu Bapak Bendesa dan Projuru yang lainnya juga penglingsir dan juga para sesepuh desa adat di sini melakukan upacara potong gigi bersama. Sebab saya pikir ke depan itu orang-orang pada takut melakukan upacara yang begitu rumit dipikir. Tapi ternyata atas restu Ido Nalingsir, yaitu Sulingge, dan juga Projuru semua sepakat untuk melakukan potong gigi bersama, sehingga di sini diberikan gratis, tidak bayar. Sehingga anak-anak kita ke depan diberikan makna bagaimana potong gigi itu tidak rumit. Sebab yang sebenarnya potong gigi adalah kita arahkan untuk bisa dia menuntut pengetahuan. Pengetahuan inilah yang menyebabkan dia menjadi manusia yang bebas, mudah dalam hidupnya. Jadi kita generasi ke depan ini kita dorong dia supaya bisa sekolah yang tinggi. Inilah sebuah untuk potong gigi yang sebenarnya. Jadi kita arahkan anak-anak kita supaya mendapatkan pendidikan yang tinggi, bisa menguasai birokrasi, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, baru bisa mengajarkan Bali. Tidak mungkinlah kita bisa mengajarkan Bali tanpa pengetahuan.
Usai upacara Atiwe-tiwe dilanjutkan dengan upacara tahap kedua yang disebut Karya Maligie, yang puncak karya digelar pada Rahine Anggara Kliwon Julungwangi 8 Oktober 2013. Upacara Atiwe-tiwe bertujuan menyucikan badan kasar atau stula sarire yang terdiri dari unsur panca mahabute. Sementara Karya Maligie ini bermakna menyucikan badan halus atau sukma sarire dari kekotoran duniawi agar bersatu dengan Parama Atma Ide Sang Yang Widiwasa. Karya Maligie ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesucian Sang Atma dalam tingkatan Sang Pitara di buah loka menjadi Dewa Pitara menuju alam Swahloka, alamnya para dewa. Melalui rangkaian upacara ini, Sukma Sarire sebagai prakerti Sang Pitara diperline atau dilebur melalui proses trikonen secara berulang-ulang hingga lenyap, yang akhirnya Sang Atma mencapai tingkat kesucian sejati. Rangkaian upacara ini dilanjutkan dengan Murwa Daksina yang bermakna nedunang puspa atau sekah dengan mengangkat Sang Pitara naik ke alam Swahloka. Sekah beserta sarana perlengkapannya diturunkan dan diusung beriringan mengelilingi areal Balai Piadnyan sebanyak 3 kali searah dengan arah putaran jarum jam. Upacara ini merupakan perlambang pendakian Sang Hyang Atma dengan stana sekah menuju alam yang lebih tinggi, yaitu alam Swahloka. Perjalanan ini diakhiri dengan naiknya sekah untuk mengambil tempat sesuai dengan posisinya masing-masing. Usai puncak karya digelar rangkaian upacara nganyut lan nyegara gunung pada Rahine Bude Umanis Julungwangi 9 Oktober 2013. Usai prosesi nganyut ke Segara, Krama Desa Pakraman Padang Tegal Ubud memungut kembali sampah sebagai hasil akhiriatnya. Selanjutnya, sampah organik dan anorganik dipilih untuk didaur ulang sebagai upaya ramah lingkungan.
Seperti misalnya besok kita akan nganyut ke Pasir Lebih. Jadi atas restu Bapak Bendesa, beliau sendiri akan mengirim truk ke sana. Jadi begitu kita nganyut ke sana, kita pungut, ajak masyarakat rame-rame untuk memungut sampah kembali. Kita bawa pulang ke daur ulang. Dan itulah yang kami lakukan di sini. Jadi yadnya yang kita lakukan merupakan salah satu untuk membina generasi kita ke depan. Bukan hanya berpikir tentang Banten. Yadnya sebagai alat untuk mendidik umat Hindu, sehingga dia memiliki pengetahuan ke depan yang lebih cerah. Melalui upacara Pitrayadnya, bersama ini dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan menyame beraya antar kerama desa Pekraman Padang Tegal Ubud, berlandaskan rasa gotong royong dan kekeluargaan. Kedepannya diharapkan kegiatan yadnya seperti ini dapat terlaksana secara berkelanjutan. Saya yakin sekali atas dukungan semua pihak, Jero Benesa, Sulingi, dan semua sesepuh di sini mendukung penuh. Jadi kami sudah bersatu padu untuk membina generasi ke depan supaya menjadi suri tauladan dari desa adat ini.